Hai Ce. Iya. Gimana Mbak? Hari ini visanya udah diambil? Udah ini visaku, pasporku udah di tangan, udah selesai. Tinggal lebih dari 3 sampai 4 jam ya Mbak ya? Iya. Kita tunggu sambil makan tadi. Sambil makan. Alhamdulillah sudah di tangan, udah tenang sekarang, udah lega. Oke, saatnya kita pulang. Nama saya Rima. Saya mau ngambil hari ini saya mau ngambil visa di imigrasi Wancai. Oke, persyaratan yang harus kita bawa saat kita mau ke imigrasi untuk ambil visa yaitu surat cinta yang sudah dikirim dari imigrasi ke alamat rumah majikan. Yang kedua adalah kita harus juga membawa paspor yang asli. Dan yang ketiga, kita juga harus menyiapkan Hong Kong ID. Jangan lupa kita harus bawa uang cash senilai 230 untuk pembayaran visa. Ini adalah dokumen yang harus kita siapkan saat kita mau ambil visa. Selamat siang teman-teman semuanya ya, jumpa lagi dengan saya tetap di channel Yulili. Kali ini saya sama Mbak Rima. Yes. Iya, ketemu lagi. 3 minggu yang lalu kita juga ketemu dan menyempatkan untuk membuat video. Karena di 3 minggu yang lalu pertama kali saya ketemu sama Mbak Rima itu sempat panik karena prosesnya mau extend visa dan lumayan agak bingung. Nah, saya udah ketemu 3 minggu yang lalu, terus saya udah sarankan kebetulan jodoh kali ya, karena juga saya sebenarnya juga banyak sibuknya, tapi pas saat itu saya bikin janji sama Mbak Rima dan bisa untuk ketemu, kayak gitu. Nah, terus hari ini Mbak Rima jadwalnya ke imigrasi ngapain Mbak? Ambil visa. Ambil visa itu. Iya, karena Mbak Rima itu kan dalam kontrak yang ketiga ini harusnya jogging karena adanya pandemi yang masih belum reda dan masih belum bisa untuk cuti pulang ke Indonesia. Alhasil aturan baru di pemerintah Hong Kong kalau kita tidak bisa cuti pulang ke Indonesia karena adanya pandemi, jadi kita diperbolehkan untuk extend visa khusus bagi teman-teman yang berada di Hong Kong. Nah, cara extend visa kalau teman-teman masih bingung, silahkan aja untuk direview video-video saya karena saya sudah banyak sekali mengunggah yaitu cara untuk extend visa baik di imigrasi Wancai atau di beberapa imigrasi yang ada di cabang kayak gitu ya. Nah, sekarang ini posisinya Mbak Rima sudah berada di bawah imigrasi dan Mbak Rima sudah masukin dokumen untuk pengambilan visanya. Nunggu berapa lama Mbak Rima? Mungkin kurang lebih 2-3 jam ya. Bukan, nunggu surat untuk pengambilan. Ya? Iya, nunggu surat balasan. 3 minggu. 3 minggu ya? Mingguan ya. Iya, Janjinya kan 6 minggu. Ini lebih cepat. Lebih cepat 3 minggu. Lebih dipercepat untuk prosesnya. Jadi sekitar 3 minggu Mbak Rima sudah dapat yaitu surat balasan untuk pengambilan visa dengan dokumen yang sangat lengkap sekali sudah dimasukin ke imigrasi. Jadi hari ini Mbak Rima datang ke imigrasi untuk ambil visa itu hanya bawa surat pengambilan visa yang sudah dikirim dari imigrasi, terus paspor asli, Hong Kong ID dan uang cash 230 untuk biaya pengambilan visa. Wes plong ya Mbak ya, lego. 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 Ya tenang lah, nggak kepikiran. Soalnya kan kalau kita berurusan dengan imigrasi apa itu kan agak ribet ya, ribet ya. Kita namanya numpang juga kan kerja di negara orang. Iya, sampai orang baik jadi pasti dipermudah segala urusan.
Gitu. Ketemu juga dengan orang baik. Ya alhamdulillah. Nah, jadi ini ya teman-teman, jadi ini adalah pengalaman Mbak Rima. Jadi tadi masukin dokumen ke jendela nomor berapa Mbak, di lantai berapa? Lantai 3, jendela nomor 10 kan. Terus kebetulan saya nggak punya untuk yang di scan itu ya. Jadi dia tadi minta ditinggalkan nomor teleponnya, nanti dia ngubungin saya gitu. Soalnya kan biar nggak penuh di atas disuruh keluar. Ya, terus tadi kan udah ketemu sama CC-nya, diajarin lagi lebih mudah untuk melihat nomor antriannya itu. Sudah bisa sudah bisa diambil atau belum kayak gitu ya. Jadi sekarang ini sistemnya semuanya serba online. Untuk teman-teman kalau mau ambil visa itu juga nggak usah bingung, nggak usah ribet kayak gitu. Jadi banyak macam cara. Jadi imigrasi itu banyak mempermudah kita. Cara kita itu yang paling mudah itu mau ambil yang seperti apa. Ada juga yang kalau kita sistemnya nggak usah Dropbox, via smart renewal ya kayak gitu ya. Jadi semua dokumennya itu di scan aja lewat email, bla 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 kayak gitu. Terus nanti kita dapat surat balasan email atau balasan surat. Terus kita nanti tinggal bayar. Ada juga yang lewat 7-Eleven untuk pembayaran visa, ada juga yang lewat bank in kayak gitu ya. Pokoknya banyak macam cara imigrasi menyediakan. Terus nanti biasanya selepas kita pembayaran, imigrasi itu langsung paspor kita yang sudah dikirim pakai label visa itu, nah nanti langsung dikirim lewat pos kayak gitu. Itu banyak macam, tinggal kita itu bisanya seperti apa. Kalau sistem secara online itu benar-benar kita yang istilahnya agak canggih IT kayak gitu ya. Kalau enggak ya nanti takutnya nggak nyampe atau gagal kita malah ribet. Kalau yang pakai manual ya nggak begitu ribet, cuma kita perlu mondar-mandir beberapa kali untuk ke imigrasi. Contohnya kalau ke imigrasi Wancai kayak 3 minggu yang lalu Mbak Rima ya, nyetorin dokumennya ke imigrasi dengan persyaratan yang lengkap. Selepas 3 minggu dapat surat balasan, yaitu untuk pengambilan visa. Datang lagi ke imigrasi hari ini untuk ngambil visa. Gampang apa enggak Mbak? Ternyata ya gampang. Gampang kan? Kalau nggak ngerti bingung. Kalau nggak ngerti memang bingung dan takut ya. Khawatir. Bingung, gitu. Tapi kalau sudah dikasih arahan sama orang yang tepat gitu, ya ternyata mudah gitu loh. Dan maksudnya kita juga nggak perlu harus bayar mahal sama calo gitu. Bayangkan duitnya gitu. Iya, murah soalnya juga kalau ngurus sendiri. Iya, lagian kan juga jam kerja kita sama majikan, kita tinggal minta izin aja ke majikan untuk datang ke imigrasi. Perlu waktu ya kurang lebih lah setengah hari lah kayak gitu ya, 3 sampai 4 jam kayak gitu kan. Nah nanti tinggal izin, tapi kan juga kita nggak dipotong, kita cuma butuh waktu aja keluar sama prosesnya sambil menunggu kayak gitu. Jadi karena lagi ada pandemi, jadi tidak disarankan untuk teman-teman itu yang ngambil visa itu harus antri ke, istilahnya harus nunggu lama ya, harus nunggu berjejer-jejer di imigrasi Wancai kayak gitu. Jadi selepas kita sodorin dokumen, kita dikasih barcode seperti ini. Nah ini adalah barcode-nya Mbak Rima. Nah seperti ini kita bisa cek apakah visa kita itu sudah bisa diambil atau belum. Itu bisa lewat handphone kita masing-masing. Caranya sangat mudah sekali, jadi nggak pakai ribet. Seperti ini, yaitu untuk mengecek visa kita itu sudah bisa diambil atau belum. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang punya handphone Android dan pasti memiliki aplikasi yaitu Facebook ya. Karena di aplikasi Facebook ini kita bisa mengecek apakah visa kita itu bisa diambil lewat aplikasi yaitu Facebook kayak gitu. Caranya seperti apa Mbak Rima? Monggo tekan Facebook. Terus di sini ada pencarian. Terus ada kode barcode, yes. Nah, terus habis itu kita scan. Nah, scan. Nah, keluar kan? Nah, teman-teman keluar seperti ini ya. Nah, kalau keluar seperti ini bertanda berarti kita masih disuruh untuk menunggu, be patient ya, sabar menunggu.
karena masih dalam proses. Nah, nanti kalau teman-teman ini kita cek-cek aja 2-3 jam. Kalau sudah keluar di sininya ini keluar, kita disarankan untuk pergi ke counter berapa. Karena untuk pengambilan visa itu biasanya kita harus menunggu di counter jendela nomor 19 sampai 22. Jadi kita tunggu aja, kita disarankan untuk ke counter mana. Kalau sementara punya Mbak Rima ini karena masih baru 1 jam, jadi masih dalam proses. Jadi sangat gampang sekali ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nunggu visa, yang ambil visa, semuanya proses apapun itu kan dikasih surat urutan dan ada barcode-nya. Jadi kita bisa cek lewat handphone kita masing-masing kayak gitu. Oke teman-teman, kali ini kita akan menyempatkan untuk tanya jawab sama Mbak Rima seputar pengalaman extend visa di imigrasi Hong Kong. Untuk Mbak Rima sendiri, jatuh temponya visa batas waktu untuk Jutkeng tanggal berapa Mbak? Tanggal 21 bulan Agustus. 21 Agustus apa 21 Juli? 21 Juli. 21 Juli 2021. Nah, terus waktu proses masukin dokumen itu tanggal berapa? Ya, waktunya tuh kan mepet ya. Jadinya saya baru tahunya itu tanggal 10, terus saya hubungi C Yuli, terus ketemu di tanggal 12 itu baru prosesnya. Baru proses masukin dokumen ke imigrasi Wancai. Oh, jadi jaraknya dari tanggal 21 Juli visanya jatuh tempo untuk Jutkeng batas waktunya, terus tanggal 12 Juli masukin dokumen ke imigrasi untuk extend visa. Wah, mau mepet banget Jan. UGD, unit gawat darurat guys, ini teman-teman. Jadi kalau yang punya visa-visa, monggo dicek-cek ya, jangan mepet-mepet biar nggak panik kayak Mbak Rima waktu pertama kali ketemu sama saya. Saya tuh waktu itu kena denda gitu kan. Apa ada denda ya? Ada, kalau dendanya gimana ya? Soalnya nggak ada dari pihak ini juga nggak membantu gitu, jadi bingung lah waktu itu, memang panik. Sudah konsultasi sama agent? Ya sudah, terus dikasih harga yang fantastik ya. Jadinya agak gini deh, sebenarnya kan itu urusannya majikan ya, kalau majikan oke sih nggak apa-apa ya. Tapi karena majikan juga merasa keberatan gitu loh, bukan karena majikan saya itu bukan nggak punya duit, tapi juga kalau nggak wajar kan pasti aja juga ini ya, nggak mau gitu loh. Oke. Terus tanggal 12 Juli waktu masukin dokumen ke imigrasi untuk proses extend visa, karena tidak bisa Jutkeng, dokumen apa aja Mbak yang perlu disiapkan sesuai pengalaman Mbak Rima? Satu, fotokopi paspor, terus fotokopi visa terakhir itu, terus KTP, terus surat rekomendasi dari majikan, terus ada satu surat undertaking itu, ya itu aja ya. Isi formulir, terus sama isi formulir 988A. 988A. Iya, karena Mbak Rima kan bukan ahli nujum ya, jadi lupa. Banyak soalnya yang dipikirin. Jadi kalau sudah beres ya sudah lah, saya orangnya kan kayak gitu. Iya, yang penting seluman-selumun selamat ya Mbak hari ini. Oke teman-teman, saya ulang lagi ya untuk teman-teman yang mau extend visa. Bagi teman-teman yang tidak bisa Jutkeng karena adanya pandemi, siapkan saja yaitu formulir 988A. Yang kedua yaitu siapkan fotokopi paspor, fotokopi visa, fotokopi KTP atau Hong Kong ID, dan jangan lupa minta surat rekomendasi dari majikan serta surat undertaking yang sudah ditandatangani majikan. Oke, dokumen sudah siap komplit, tinggal bawa ke imigrasi Wancai. Lantai berapa Mbak? Lantai 3, jendela nomor 5. Yes. Nah, kalau dokumen sudah lengkap, tinggal masukin semua dokumen di jendela nomor 5 lantai 3. Sudah ada petugasnya yang baik hati
untuk menerima dokumen kita, kayak gitu ya. Petugasnya itu baik-baik. Baik-baik semua kan, nggak ada yang jahat. Ya. Cara ngomongnya juga ramah. Iya, sesuai dengan kita lah bahasanya, yang pelepotan itu sabar. Sabar pokoknya. Kita harus banyak belajar sama orang Hongkong ya, sabar. Sabar ngeladeni, dan istilahnya bersama dengan siapapun, dengan orang Hongkong kan nggak bisa bahasa Indonesia. Bahasa kita kan Kantonis kan gelagapan, tapi dengan sabarnya memberikan informasi yang membuat kita itu bisa tenang untuk kerja di Hongkong, kayak gitu. Nah, selepas Mbak Rima memasukin dokumen ke imigrasi lantai 3 jendela nomor 5, habis itu Mbak Rima disuruh pulang ya Mbak ya? Iya, disuruh, saya nanya tunggu berapa lama, terus waktu itu disuruh tunggu sekitar 6 minggu. Sekitar 6 minggu, imigrasi bilang disuruh nunggu 6 minggu baru nanti dapat surat balasan untuk pengambilan visa. Dan ternyata Mbak Rima selama menunggu berapa lama Mbak? 3 minggu. 3 minggu sudah dapat visa. Oh, 3 minggu sudah dapat surat balasan. Alhamdulillah. Jadi prosesnya sangat lancar dan dipermudah, cepat sekali kayak gitu ya. Oke. Nah, selepas dapat surat balasan, Mbak Rima datang ke imigrasi untuk pengambilan visa. Bawa apa aja Mbak? Cuman bawa surat balasan itu, KTP, terus sama paspor asli, sama uang $230. Oke, gampang banget ya Mbak ya. Jadi kalau kita sudah terima surat, Mbak Rima sudah bawa semua, yaitu persyaratan untuk pengambilan visa, bawa paspor asli, surat pengambilan visa yang sudah dikirim dari imigrasi, uang cash 230 dan Hongkong ID. Terus untuk semua dokumennya itu paspor dan surat pengambilan visa dimasukin ke jendela nomor berapa Mbak? Jendela nomor 10, terus nanti dapat surat atau nomor antrian. Kita tinggal nunggu. Nanti kan mereka informasi lewat handphone, nomor telepon, SMS, atau tadi yang bisa lewat Facebook itu yang scan. Oke, jadi untuk teman-teman kalau sudah dapat surat panggilan untuk pengambilan visa, surat cinta ya, kita bisa sebut surat cinta dari imigrasi, teman-teman tinggal bawa tinggal bawa paspor dan surat cinta dari imigrasi itu, masukin aja ke imigrasi Wance lantai 3 jendela nomor 10. Ya. Nah, kalau udah kita masukin, secara otomatis petugas akan memberikan yaitu apa Mbak? Surat nomor antrian. Nah, nomor antrian kita tinggal tunggu di luar ya Mbak ya, nggak boleh nunggu di dalam imigrasi. Jadi kita disarankan untuk keluar, terserah kita mau nunggu di taman boleh, mau makan-makan di restoran sesuka kita juga boleh, mau ngopi-ngopi di warung kopi juga boleh, wes monggo. Tapi dengan adanya surat antrian atau formulir untuk antrian itu, kita bisa cek lewat handphone kita masing-masing. Nah, kalau pakai handphone Android, teman-teman bisa masuk ke Facebook. Kalau teman-teman pakai handphone iPhone atau iOS, teman-teman bisa masuk ke QR code ya, kayak gitu. Sudah ada aplikasinya, kayak gitu. Nah, ini adalah pengalaman Mbak Rima yang mulai dari extend visa sampai mau ambil visa, kita ketemu dan bikin video. Terima kasih banyak untuk Mbak Rima atas waktunya. Terima kasih waktunya buat kasih. Semoga video ini bermanfaat juga buat teman-teman. Amin. Kalau teman-teman masih bingung, silakan aja untuk komen-komen di channel YouTube saya. Jadi sesuai dengan pengalaman Mbak Rima, mungkin sudah banyak teman-teman yang mengerti begitu mudahnya untuk extend visa. Nggak usah bingung, nggak usah panik, karena extend visa itu sangat gampang sekali ya Mbak ya. Biayanya juga standar, nggak mahal, nggak murah, pokoknya sedang-sedang saja kayak gitu. Dibandingkan kalau kita mau Jutkeng yang biasanya ke Makau, itu juga seimbang ya Mbak ya. Hampir contoh lah. Contoh kan? Ya kalau kita naik kapal agak mahalan dikit ya, tapi kalau kita naik bis itu kan lebih murah kan. Malah sebenarnya kalau boleh Jutkeng itu lebih murah kita naik bis itu ya. Tapi
daripada ke calo lah, model lebih baik ngurus sendiri gitu loh. Yes, betul sekali. Jadi teman-teman, untuk biaya extend visa itu sangat murah sekali, 230. Jadi untuk teman-teman silakan aja untuk urus sendiri visanya yang mau extend visa, baik visanya yang karena nggak bisa jodgeng atau karena nyambung visa selepas renew paspor. Caranya sama, yang membedakan hanya surat rekomendasi dari majikan. Semuanya sama, wis. Boleh di imigrasi pusat, Wancai, atau boleh di imigrasi cabang. Untuk teman-teman, jangan bingung dan jangan panik. Selalu tonton di channel YouTube saya. Semoga teman-teman yang punya kesulitan untuk extend visa sekali lagi selalu dipermudah dan see you. Terima kasih Mbak Rima. Bye-bye.